Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, selesai, sudah siap ya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini masih tentang trigonometri, yaitu lebih ke grafiknya, grafik fungsi trigonometri ya. Oke, baik. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dicapai yaitu untuk aspek pengetahuan menjelaskan fungsi trigonometri dengan lingkaran satuan, kemudian untuk aspek keterampilannya menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan konstanta pada fungsi y sama dengan a sin bx plus c ya ditambah d. Jadi untuk fungsi sin, cos, dan tan. Baik, untuk previewnya atau untuk apersepsinya, kalian masih ingatkah nilai perbandingan trigonometri untuk sinus, cosinus, dan tan pada 4 kuadran? Masih ingat ya? Jadi untuk kuadran 1 semua positif, kuadran 2 itu yang positif sin, kuadran 3 yang positif adalah tangen, kuadran 4 yang positif adalah cosinus. Seperti itu. Baik, mulai dengan grafik fungsi sinus terlebih dahulu, masih ingat? Grafik fungsi sin ya, untuk sin 0 itu sama dengan 0. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah ya. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 atau 0,87. Nah, dibuat lingkaran satuannya seperti ini ya. Jadi ini besarnya 30 derajat, panjang satuannya adalah sin 30 adalah setengah ya. Nah, di sini kalau kalian lihat kuadran 1 dan 2 yaitu antara interval 0 sampai 180 derajat, grafik ini di atas sumbu X, artinya apa? Dia bernilai positif untuk nilai Y-nya. Sedangkan untuk sudut 180 derajat sampai 360 dia bernilai negatif ya. Jadi sin itu positif di kuadran 1 dan 2 ya. Nah, seperti ini detailnya nilainya ya. Jadi ini adalah titik-titik koordinatnya kemudian dihubungkan yang membuat yang ini menjadi grafik fungsi sin yang dimana ada bukit dan lembahnya. Satu bukit dan satu lembah di sini satu periode itu adalah 360 derajat ya. Kemudian untuk amplitudenya itu adalah simpangan terjauhnya adalah 1. Jadi untuk nilai maksimum sin itu adalah 1 sin x ya. Kemudian nilai minimum dari sin x itu adalah negatif 1. Grafik fungsi cosinus atau fx sama dengan cos x. Nah, kalian bisa melihat seperti ini. Untuk untuk cos 0 itu nilainya 1 ya. Cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 90 0. Jadi untuk lingkaran satuannya seperti ini ya. Nah, kalian bisa melihat di sini seperti gambar mangkok ya. Nilai cosinus itu positif di kuadran berapa? 1 dan 4. Jadi di kuadran 1 0 sampai 90 derajat dan 270 sampai 360 dia grafiknya di atas sumbu X, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran 2 dan 3 rentang nilai antara 90 sampai 270 derajat dia bernilai negatif ya. Untuk satu periodenya ya sama dengan sin, cosinus satu periode itu 360 derajat. Kemudian nilai maksimum cos itu adalah 1 dan nilai minimum cos X itu min 1 ya. Nah, lebih detailnya seperti ini koordinat titiknya, yang kemudian dihubungkan membentuk grafik fungsi cos X ya. Baik, sekarang fungsi tangen. Ini tangen ini spesial ya. Tangen 0 itu adalah 0, di mana tangen dalam identitas trigonometri adalah sin X per cos X. Kemudian tangen 45 derajat itu adalah 1 karena sin dan cos untuk 45 derajat itu sama. Jadi nilai tangennya 1. Nah, untuk lingkaran satuannya seperti ini. Jadi di sudutnya 45 derajat besar. Ini ya panjangnya itu adalah 1. Jadi kalau digambar seperti ini. Nah, untuk periodenya, periode tangen ini beda dengan sin dan cos. Periode tangen itu adalah 180 derajat. Ya, di mana ini satu nilainya ini 180 derajat. Nah, untuk tangan ya, tangan 90 ini tidak terdefinisi. Kemudian nilai maksimumnya tak hingga ya. Dan periodenya tadi 180 derajat. Nah, ini lebih detailnya nilai tangan. Nilai tangan itu positif di kuadran 1 dan 3. Jadi 0 sampai 90 ini
di atas sumbu X, sedangkan 180 dan 270 juga di atas sumbu X. Selain itu di bawah sumbu X berarti bernilai negatif. Baik, nah sekarang perubahan fungsi. Tadi sudah digambarkan, dijelaskan grafik fungsi f(x) sama dengan sin X. Nah, bagaimana kalau misal ada koefisien A di depan sin? Nah, misal A sin X, A ini adalah sembarang bilangan real ya. Nah, misal ini ada grafik Y sama dengan sin X dan Y sama dengan 3 sin X. Kita perbandingkan grafiknya. Oh, ternyata sin X kan seperti ini ya. Tadi maksimumnya 1, minimumnya min 1. Sedangkan 3 sin X maksimumnya 3, minimumnya negatif 3. Jadi ini lebih curam gitu ya. Grafiknya ini maksimumnya ke atas, ini minimumnya jadi lebih ke bawah ya. Itu A sin X. Jadi pengaruh di tinggi dan rendahnya grafik. Nah, sedangkan kalau misal f(x) sama dengan sin bx ya, koefisiennya di X. Nah, ini artinya apa? Dia akan berubah di periodenya. Kalau sin X tadi periode 1 bukit dan 1 lembah itu adalah 360 derajat. Kalau sin 2X itu satu periodenya 180 derajat. Ya, kalau kalian lihat di sini antara 0 sampai 180 derajat, dia ada satu bukit dan satu lembah. Kemudian 180 sampai 360 derajat, dia juga ada satu bukit dan satu lembah. Kalau sin X itu 0 sampai 360 itu ada satu bukit satu lembah. Kalau sin 2X 0 sampai 360 ada dua bukit dan dua lembah, seperti itu. Jadi lebih itu ya rekat seperti itu. Nah, sekarang kalau ada perubahan di sini X plus alfa ya, X plus C, alfanya bisa sembarang sudutnya. Nah, misal X plus 30 derajat dan sin X. Ini perbedaannya apa? Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ada pergeseran. Kalau plus C itu pergeserannya nanti ke sini ya, ke kiri sebesar 30 derajat, sedangkan negatif itu nanti ke kanan 30 derajat. Jadi kalau plus C ini tergantung geserannya. Kalau plus itu berarti ke kiri sejauh C, kalau min C ke kanan sejauh C. Ya, kalau kalian lihat ini sin X, ini sin 0 itu 0, sedangkan sin X plus 30 derajat itu untuk negatif 30 derajat, X-nya diganti negatif 30 derajat, dia akan bernilai 0. Jadi di sini 0-nya nanti. Gitu. Kalau sin 0 berarti kalau X-nya diganti 0, berarti sin 30 derajat di sini 0 akan bernilai setengah. Jadi tinggal substitusi nilai X-nya saja, nanti bisa dihubungkan grafiknya ya. Prasyaratnya harus paham, hafal dulu dalam nilai perbandingan trigonometri dalam tiap kuadran. Nah, sekarang nah ini ada plus D di sini, sin X plus D. Kalau tadi X plus C itu satu kesatuan, ini berbeda. Itu gimana? Ternyata kalau kalian lihat di sini plus D itu pengaruh di naik turunnya. Ya, plus D itu naik D satuan ke atas, min D berarti naik turun D satuan ke bawah. Misal sin X plus 2, maka dia akan untuk nilai X-nya 0, dia akan bernilai 2 di sini ya. Sin X plus 1 bernilai 1, sin X min 1 ini min 1. Jadi pengaruh di naik turunnya grafik ya. Nah, tadi sudah Bulina jelaskan antara periode dan amplitudo dalam grafik sin X. Periodenya 2pi atau 360 derajat, amplitudo itu simpangan terjauhnya yaitu 1 periodenya tadi ini ya, satu bukit dan satu lembah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau grafik cos X ya. Nah, ini adalah grafik min 3 cos 2 kali X min 45 derajat. Nah, kalau di sini koefisiennya min 3, berarti ini dibalik ya. Kalau tadi bukit dulu lembah, nah ini dibalik gini. Atau lebih gampangnya kalian bisa mengambil domain tertentu nilai X yang kemudian nanti dihubungkan, dicari nilai Y-nya terlebih dahulu, kemudian nanti dihubungkan, nanti akan terbentuk grafik tersebut. Ya, kalau misal soalnya pilihan ganda, kalian bisa mengambil beberapa domain yang sesuai dengan opsinya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini min 45 derajat akan geser ke kanan sejauh 45 derajat. Ini cos 2 ini tadi pengaruh di periodenya ya. Jadi 0 sampai pi ini 0 sampai 180 derajat akan ada satu bukit dan satu lembah ya. Dan satu periodenya nanti
180 derajat, kemudian min 3 tadi pengaruh di naik tuh di ini nilai tertinggi dan nilai maksimum dan minimumnya ya, seperti itu. Untuk kosinus sendiri udah tahu ya, tadi sama dengan sin, periodenya sama 2pi, amplitudenya juga 1. Periode itu adalah di mana grafik itu memenuhi satu bukit dan satu lembah. Untuk kosinus, untuk tangan sendiri periode itu pi 180 derajat. Sedangkan amplitude tidak ada karena nilainya tak hingga untuk maksimumnya. Ya. Oke. Itu saja yang Bu Lina sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.